Halo semuanya, welcome back to Vios Booktube Channel. Hari ini aku punya 3 paket buku yang mau aku unboxing bareng kalian. Gimana background aku? Udah balik ke kamar aku yang lama ya, karena aku filmin ini pas aku lagi liburan kuliah, jadi aku lagi ada di rumah. Ya langsung aja mulai, aku mau mulai dari paket yang ini. Pertama, aku dapet kiriman dari penulisnya langsung. Penerbitnya itu adalah Liva Press Group. Mari kita lihat ya bukunya apa. Aku kalau buka pakai cutter tuh takut kepotong, tau nggak sih bukunya. Kadang aku lebih milih aku robek gitu dibanding aku cutterin, karena aku punya pengalaman kayak aku cutter kan, terus cover bukunya tuh ikutan kerobek. Ada nggak ya, coba aku tunjukin kalau aku ketemu bukunya. Aku tuh pernah kerobek covernya nih, jadi aku kan seret gitu, mungkin aku buru-buru dan nggak sabaran jadinya kayak gini deh. That's why aku ke depannya tuh suka hati-hati banget, dan aku lebih milih untuk aku robek aja gitu dibanding aku cutter. Dan bukunya adalah Rumah Misterius Gadis Indigo, karyanya Hannah Natasha Heidi. Ini pertama kalinya sih aku denger penulis ini, cuma beliau tuh ramah banget. Dan buku ini tuh bercerita tentang Evelyn yang merupakan seorang gadis indigo, bisa melihat dan berinteraksi dengan roh penasaran. Salah satunya adalah roh Afira yang tiba-tiba meminta tolong padanya. Mulanya Evelyn berpikir dia hanya sebagai jembatan bagi roh Afira dan seorang lelaki yang masih hidup bernama Raymond. Namun di kemudian hari, Evelyn mendapati kenyataan bahwa justru Afira lah yang menjadi perantara Evelyn untuk berjumpa dengan cinta lamanya yang dulu ditemuinya di depan sebuah rumah tua, yaitu Raymond. Pertemuan kembali dengan Raymond adalah momen yang sangat ditunggu sejak lama oleh Evelyn. Namun saat itu terjadi, keadaan sudah tidak berpihak lagi kepada mereka berdua. Raymond tidak seperti dulu lagi, dan Evelyn kini ada hati yang harus dijaga. Oke, jadi ini adalah buku yang angkat tema indigo. Cuma ada sedikit romance CLBK-nya juga nih, karena ternyata Evelyn ketemu sama cinta lamanya yang dulu. Nggak tau CLBK atau enggak, soalnya Evelyn sekarang udah ada punya pacar lagi. Thank you Kak Hana atas kirimannya. Selanjutnya aku punya kiriman dari penerbit Baca. Ini bukunya udah seliweran banget dan aku bener-bener excited untuk buku yang kali ini. Nih, ada yang udah bisa tebak ini bukunya apa? Itu vibes, buku-buku vibes Jepang Ghibli, dunia Ghibli gitu, tau gak sih? Dan ini dia, bukunya adalah Temple Alley Summer, karyanya Sachiko Kashiwaba, yaitu musim panas di Gang Kuil Kimio. Kalau kalian lihat buku ini, menurut kalian ini tuh ngingetin kalian sama apa? Kalau aku ini ngingetin aku sama salah satu film Ghibli yang judulnya itu Spirited Away. Itu salah satu film Ghibli favorit aku, kayak itu number one my favorite. Kalau teman-teman mau nonton film Ghibli, I really recommend Spirited Away. Dan dia tuh mirip banget, sebenarnya mukanya nggak mirip, tapi kayak vibes-nya tuh mirip banget sama tokoh utama yang di Spirited Away. Jadi buku ini tuh bercerita tentang Kazu dan keluarganya yang tinggal di sebuah rumah tua. Suatu malam Kazu melihat sesosok gadis keluar dari dalam rumahnya. Dia yakin gadis itu hantu, namun keesokan paginya Kazu terkejut saat melihat gadis itu duduk di ruang kelasnya. Dan meskipun Kazu tidak mengingatnya, semua teman, tetangga, dan keluarganya yakin bahwa mereka sudah mengenal gadis hantu bernama Akari itu selama bertahun-tahun. Saat Kazu mengetahui jalan rumahnya dulu bernama Gang Kuil Kimio, nama yang artinya menyiratkan bahwa orang mati dapat hidup kembali, Kazu yakin sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia pun menghabiskan musim panasnya untuk menyelidiki teka-teki ini, sembari mulai berteman dengan Akari. Namun segalanya lebih rumit daripada yang dia kira. Sebuah cerita bersambung dari majalah lama muncul. Lalu peristiwa nyata dan cerbung misterius itu mulai bersinggungan. Sementara seorang nenek eksentrik dengan kucing hitamnya mencoba menghalangi langkah Kazu. Kalau aku bisa lihat, buku ini tuh genrenya tuh misteri di sebuah rumah tua, kayak countryside gitu, tapi ada unsur elemen horornya juga ya. Bukan horor sih, nggak tahu. Kayak mitos ya, mitos zaman dulu mungkin ya. Dan ternyata aku kebalik karena sutradara pembuatan film Spirited Away itu terinspirasi dari karya-karyanya si penulis ini, Sachiko Kashiwaba. Di sini ditulis sebuah kisah luar biasa dari penulis legendaris Jepang Sachiko Kashiwaba yang salah satu karyanya menginspirasi sutradara kenamaan Studio Ghibli. Jadi Studio Ghibli itu terinspirasi dari penulis ini, dan katanya ini penulis legendaris, which is aku belum pernah dengar. I know, kayak pengetahuan aku tentang Japanese literature masih kurang banget, tapi aku pengen deep dive, pengen tahu lebih dalam. And I'm so excited untuk baca karyanya Sachiko Kashiwaba. Terima kasih penulis Baca. Dan paket yang terakhir di edisi kali ini, aku dapat kiriman dari penerbit Love Prince. Wah, udah lama banget aku nggak baca dari penerbit Love Prince. Terakhir kapan ya? Kalian lihat duluan, oke? Tada! Wah, cantik sekali dibungkusnya.
Dan buku ini adalah judulnya Gelombang Cinta, karyanya Sarah Maheswari. Jadi ini kalau dilihat dari covernya buku romance nanti pasti. Aku bacain sinopsis bukunya ya. Telah lama Ubud menyimpan keajaiban. Setiap celahnya terisi daya magis yang membuat tempat itu terasa berbeda dengan tempat lain di pulau ini. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh Davina dan Alvin terjadi. Semua memporak-porandakan kehidupan mereka yang tenang dan tertata rapi. Davina Maharani tak mampu melawan arus yang membawanya kembali ke dalam dekapan energi yang mengikat erat jiwanya. Di sanalah Rai senantiasa menunggu. Lelaki setia yang tak berhenti menghidupkan cintanya. Karena bagi lelaki itu, cinta adalah persembahan abadi bagi sang maha hidup itu sendiri. Tak peduli sekuat apapun Alvin mengikat Davina sebagai istri, hukum karma masa lalu tak pernah mampu Rai dan Davina ingkari. Hingga akhirnya rahasia terbesar itu terungkap dan menjadikan segalanya tak pernah sama lagi. Ini memang buku romance, tapi aku rasa bukan buku romance yang lovey-dovey gitu, karena mereka ada sedikit membahas karma masa lalu yang gak pernah bisa diingkari. Menarik. Kira-kira apa misteriusnya? Aku akan review nanti di akun Instagram aku. Thank you Kak Sarah atas kirimannya. By the way, aku ada klip book haul lama yang ternyata belum pernah aku edit, udah lama banget, jadi aku satuin aja ke sini ya. Sekarang ini aku punya 3 paket buku yang mau aku buka ya. Untuk edisi kali ini semua bukunya tipis-tipis ya guys, lihat deh. Biasanya kan kayak pada tebel-tebel gitu loh bungkusannya, tapi kayaknya edisi kali ini memang rata-rata bukunya tipis ya. Ini pengirimnya adalah Kak Hilal Hodawiyah. Sarah, bukunya adalah ini. Nah, estetik banget, dari covernya aja udah estetik nih. Jadi ini bukunya judulnya adalah What I Mean When I Talk About Love, karyanya Hilal Hodawiyah. Jadi ini adalah sebuah kumpulan puisi ya guys. Belakangnya tulisannya, They said love is all about romance, but you know it isn't true. Take a rest while you get the change and you'll know love is just all around you. Aku sejujurnya belum tahu ya, kayak vibes puisinya akan seperti apa. Cuma memang ini berbicara tentang cinta yang romance, tapi yang kayak bukan bener-bener percintaan doang gitu loh. Karena dia bilang, and you'll know love is just all around you gitu. Yang aku tangkep kayaknya sih cintanya di sini bukan tentang yang kayak percintaan hubungan pacaran gitu loh. You know what I mean? Tapi yang kayak ya apa yang ada di sekeliling kamu, it's love gitu loh. Kalau kita menyadarinya gitu loh. Ini tipis banget, kayaknya cuma I don't know, kayaknya ini nggak nyampe 100 halaman ya. Tapi seingat aku sih ini ada ilustrasinya gitu loh. So, gak sabar banget buat baca ini. Kadang-kadang buku puisi itu memang aku suka baca karena selain di estetik bisa aku masukin story, aku baca tapi harus fokus untuk tahu apa maknanya. So, thank you ya Kak Hilal atas kiriman bukunya. Oke, selanjutnya ini paketnya dari Grasindo. Apa ya? Jadi aku agak lupa sih bukunya apa ya. Soalnya kadang kayak yang kontak itu penulisnya tapi yang ngirim penerbitnya gitu. Oh, oke, aku ingat. Jadi ini buku adalah buku Mangata, karyanya Kak Elvira Natali. Mangata itu tentang Arga dan semestanya. Berawal dari lupa membawa topi pada upacara bendera hari Senin, Laura Chandani bertemu dengan Dirgantara Narendra, cowok bad boy yang dikenal sebagai si gladiator. Seperti takdir, kedekatan mereka justru menguak sebuah fakta mengejutkan yang mengaitkan Arga dengan kegagalan Laura mengejar impiannya sebagai balerina. Bahkan masih banyak lagi rahasia besar menunggu Laura di rumah tertirah keluarga Arga yang kaya raya di luar kota Bogor. Tentang apa yang sesungguhnya membuat Arga sempat vakum dari bangku pendidikan, di mana ayah Arga selama ini, serta apa yang sesungguhnya terjadi pada malam yang sial itu. Aku pikir dari covernya itu buku romance, ternyata enggak guys. Mungkin ada sedikit romance, sedikit banget. Tapi ini lebih kepada kita menguak sebenarnya apa yang terjadi dengan Arga gitu. Tentang rumahnya Arya, rahasia-rahasia besar tentang keluarga dia, kenapa dia vakum dari sekolah, dan sebagainya. Selain covernya cakep, sinopsisnya juga menarik gitu, karena aku juga jadi kepo sebenarnya apa yang terjadi sama si Arga ini. Terus aku juga dapet ini guys, sticky notes-nya lucu banget. Pasti ini custom pastinya guys, karena sama. Thank you Kak Elvira atas kiriman bukunya. Paket yang ketiga, ini aku dikirimin sama PT Bumi Aksara. Kedua kalinya harusnya ya aku dapet paket dari Bumi Aksara. Bumi Aksara itu yang handle QL itu baik-baik banget, ramah-ramah, aku suka nih. Oke, dan bukunya adalah ini. Buku Martin si Anak Magang, karyanya Fernando Altamirano. Ilustratornya tapi Zamir Daifullah. Komiknya by Vernalta. Aku sejujurnya jarang baca buku komik ya guys.
aku bukannya kayak anti baca komik atau semacam itu, enggak, karena dulu pas aku kecil aku suka banget baca komik, apalagi kayak buku-buku YA atau komik Shizuki yang dari webtoon itu dulu aku juga suka baca. Tapi entah kenapa sekarang jarang baca komik ya, bukan karena nggak mau, tapi ya lagi prioritasin buku-buku novel yang udah aku beli gitu loh. Jadi aku belum ada kepikiran buku komik, tapi pas ditawarin ini kayak menarik banget ya, karena udah lama juga nggak baca komik kan, jadi pengen balik lagi aja. Dan biasa komiknya tuh aku baca cepet kan, jadi cocok jadi bacaan ringan di sela-sela buku-buku yang kayak lumayan berat gitu. Halo para lapet, selamat datang di komik Martin si anak magang. Komik dimana si Martin selalu buat salah dan gak pernah betul lah tingkahnya di kantor ku tengok. Sampai-sampai bosnya si Bang Mikael naik darah di buatnya. Kalian penasaran? Mau naik darah sambil ketawa kan lapet? Ayolah baca komik ini lapet. Aku nggak tahu. Lapet itu tuh apa sih? Panggilan kah? Panggilan ke para pembacanya ya? Buat teman-teman yang tahu arti lapet itu apa, boleh komen ya. Pokoknya kita sebagai pembaca tuh ya panggilnya si lapet. Dan ini pasti genrenya tuh komedi gitu ya guys, karena nyeritain tentang pengalaman Martin si anak magang, tapi yang kayak absurd kocak gitu. Thank you Bumi Aksara atas kiriman bukunya. Dan segitu aja untuk edisi Bukola kali ini. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di Bukola selanjutnya. Bye.